Assalamualaikum, halo. Hari ini aku mau mereview satu set buku seri mengelola konflik adik dan kakak. Ini dikemasnya kardus gini ya. Dalamnya ada 5 buku cerita, 1 parent guide, dan bonus pin-up kompak main bersama. Coba kita lihat dalamnya yuk. Ini dibuka dulu. Nah, ini dia. Ini 5 buku ceritanya. Ini pin up-nya seperti poster ya, tapi ukurannya A4. Ini parent guide-nya untuk dibaca orang tua. Dan ini 5 buku ceritanya. Penulis buku ini adalah Watik Ideo dan Fitri Kurniawan. Ilustrasinya Bena Yellow. Coba kita lihat dulu yuk penulisnya. Nah, penulis Watik Ideo ini sudah terkenal. Dia sudah menulis lebih dari 200 buku. Begitu juga dengan Fitri Kurniawan, sudah aktif menulis buku. Kemudian buku ini juga dikurasi oleh seorang psikolog. Jadi buku-buku ini semua mengangkat konflik-konflik yang relate dengan keseharian kakak dan adik, juga solusinya berdasarkan ilmu psikologis. Ini bukunya bagus loh. Coba kita lihat yuk dalamnya. Aku mau nonton itu, agresi verbal dan fisik. Coba lihat ini ya. Nah, ini pertama menunjukkan seorang kakak yang namanya Reno sedang asik nonton film robot. Kemudian adiknya datang. Adiknya ini sukanya Dino. Maka digantilah acara TV-nya. Acara TV diganti Dino, sedangkan kakaknya maunya nonton robot. Kakaknya protes, "Ini remote-nya. Kakak lagi nonton robot loh," gitu. Tapi adiknya nggak mau. Maka kakaknya pun Reno mulai meninggikan suaranya, "Mana remote-nya?" gitu. Karena adiknya ketakutan, jadinya adiknya bertingkah agresif. Dia melempar remote ke kakaknya. Buk. Aduh, sakit. Nah, adiknya malah jadi makin nangis. Dia melempari terus kakaknya dengan berbagai buku yang ada di dekatnya. Kemudian ayah dan ibunya datang karena mendengar suara ribut-ribut. "Ada apa ini?" tanya papanya. Mama melihat Reno kesakitan memegang keningnya. Kening Reno kemerahan. Nah, di sini kelihatan ya, orang tuanya dua-duanya aktif. Papanya menenangkan adiknya, mamanya menenangkan kakaknya sambil mengobati sakit yang kakaknya rasa. Kemudian Reno pun menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya setelah merasa tenang, kakaknya minta maaf ke adiknya. Dan adiknya pun menyesal. Adiknya berusaha minta maaf juga ke kakaknya. Seringkali kakak marah kepada adik atau sebaliknya. Ketika kamu marah dengan adik atau kakakmu, usahakan tidak menyakiti hati dan badan ya. Kakak atau adik adalah anggota keluarga yang saling menyayangi. Pastinya kita tidak mau kalau mereka sakit atau sedih. Begitu. Kelihatan ya di sini solusinya itu memang diangkat dari sisi psikologis anak. Bagaimana anak memang merasa kesal, ya seperti itu kesalnya. Nyata kalau anak kecil kesal tuh suka ngelempar, itu memang sering kita temui, tapi itu hal yang tidak baik. Dan di sini dilihatin kalau bapak ibunya berusaha mencari solusi untuk keduanya, tidak hanya membela adik atau tidak hanya menyuruh kakaknya yang mengalah. Itu buku lainnya. Ini ada rahasia Reno mengadu ke orang tua. Ini juga sama. Dalam buku ini menceritakan konflik yang sering terjadi antara kakak dan adik, lalu bagaimana solusinya.
aku mau meng-highlight tulisan di akhirnya aja ya. Nih, seringkali kakak mengadukan adik kepada orang tua atau sebaliknya. Kalau kakak berbuat salah, adik dapat menemani kakak untuk meminta maaf. Begitupun sebaliknya. Semua akan lebih mudah kalau adik dan kakak jujur dan saling mendukung dalam menghadapi masalah. Pesan moralnya bagus banget ya. Ini mahkota Renata, berebut mainan. Ini juga salah satu hal yang sangat lumrah ya Bu. Kalau misalnya ada bunda yang sudah punya anak lebih dari satu, pasti pernah nih ngalamin ngeliat anaknya berebut mainan. Ya aku lihat sekilas aja dan mau meng-highlight di akhirnya. Tulisan di akhirnya ini. Meminjam mainan milik kakak atau adik itu tidak apa-apa, namun kita harus izin dulu ya. Pastikan mereka tidak keberatan. Kamu juga harus menjaga mainan itu agar tidak rusak. Ucapkan terima kasih ketika mengembalikan. Kehebohan di pagi hari, berebut giliran. Tuh, berebut giliran. Kalau sudah punya anak lebih dari satu, memang sering nih rebutan kamar mandi, apalagi pagi hari pas mau sekolah. Di setiap cerita ini selalu ya, orang tuanya ini melerai antara pertengkaran kakak dan adik dan tidak pernah selalu menyuruh kakaknya ngalah atau selalu membela adiknya. Di cerita ini tuh selalu orang tuanya mengkonfirmasi ini terjadi, ini apa sih yang terjadi, kemudian mencari solusi bersama. Di sini highlightnya adalah berebut giliran bisa terjadi kapan saja. Kakak atau adik sebaiknya membuat aturan bersama. Kakak dan adik harus mematuhi aturan yang telah disepakati agar sama-sama merasa nyaman. Nih, konflik berebut perhatian. Kalau ini menceritakan anaknya nomor 2 mau dibacakan buku cerita, tapi kedua orang tuanya sibuk, mamanya sibuk menenangkan adiknya yang lagi rewel. Kalau papanya sibuk membetulkan sepedanya Kak Reno yang rusak. Nah, akhirnya anaknya nomor 2 ini merasa tidak diperhatikan. Dia sedih banget, nangis, gak ada yang mau bacain dia buku cerita. Nangis kejur banget. Katanya Renata, gak ada yang mau baca buku untuk Renata. Dia merasa gak diperhatikan, padahal memang orang tuanya lagi sibuk. Nah, highlight di sini begini. Kehadiran kakak atau adik membuat papa atau mama harus berbagi perhatian. Meskipun perhatian papa dan mama terbagi, mereka tetap sayang seutuhnya kepada semua anak-anaknya. Masya Allah, bagus ya. Ini parent guide untuk dibaca mama dan papanya. Strategi orang tua mengatasi konflik pada adik dan kakak. Ini berupa fakta benar atau salah dari hal-hal yang sering terjadi. Tuh, bagus ya. Ini sangat direkomendasikan untuk semua para moms, mau yang anaknya masih satu atau yang sudah punya anak lebih dari satu. Kalau anaknya masih satu, ini bisa diajarkan supaya anak kita mau mengalah atau mau bijaksana ketika bermain dengan sepupunya yang masih lebih muda gitu. Kalau sudah punya anak lebih dari satu, ini cocok dibacakan supaya bisa lebih bijaksana ketika terjadi konflik. Sekian review hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.